Semangat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Pembahasan kita kali ini adalah mengidentifikasi teks berita. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Dan 4.1 menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Sedangkan tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian berita dengan tepat, yang kedua menganalisis unsur-unsur berita dengan benar, yang ketiga meringkas berita dengan baik, dan yang keempat menyimpulkan isi berita dengan baik. Nah, di akhir pembelajaran nanti, Ibu akan memberikan penilaian berupa tes untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman anak-anak tentang materi kita kali ini. Ada 4 materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah definisi berita dan teks berita. Yang kedua, ciri-ciri dan unsur teks berita. Yang ketiga, jenis teks berita. Dan yang keempat adalah meringkas dan menyimpulkan berita. Yang pertama, definisi berita dan teks berita. Nah, anak-anak pasti pernah membaca berita di koran, ataupun mendengarkan berita di radio, atau mungkin menonton berita di televisi, maupun membaca berita di internet. Tetapi, apakah anak-anak tahu apa itu berita? Pada dasarnya, berita adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada khalayak umum melalui berbagai media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Yang termasuk ke dalam media cetak adalah koran dan majalah. Sedangkan media elektronik itu dapat berupa radio, laptop, televisi, maupun handphone. Jadi, berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual, informasi terkini yang sedang terjadi, dan faktual berdasarkan fakta sebenarnya dan disampaikan melalui berbagai media. Sedangkan teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Yang kedua, ciri-ciri dan unsur teks berita. Ciri-ciri teks berita ada 4. Yang pertama adalah faktual atau terpercaya. Di sini artinya berita harus sesuai dengan fakta sebenarnya. Yang kedua, aktual atau terkini. Yang ketiga, menarik. Dan yang keempat, lengkap dan sistematis. Kemudian unsur berita. Unsur berita itu terdiri dari 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia dapat disingkat dengan adiksimba, yaitu apa, peristiwa apa yang terjadi, kemudian di mana peristiwa itu terjadi, lalu kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang mengalami peristiwa itu, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa. Kemudian yang ketiga, jenis teks berita. Ada 5 jenis teks berita. Yang pertama, berita langsung atau straight news. Berita langsung adalah berita yang apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Straight news biasanya kita temukan dalam halaman depan surat kabar. Kemudian yang kedua, berita mendalam atau deep news. Berita mendalam tidak sekilas. Berita mendalam lebih panjang dan lebih lama dari berita langsung. Nah, wartawan harus melakukan pendalaman dengan latar belakang, dampak, pandangan pakar, dan sebagainya. Yang ketiga, berita penyelidikan atau investigation news. Berita penyelidikan adalah berita yang disusun dan diolah berdasarkan penyelidikan. Jadi, wartawan yang meliput sebuah peristiwa layaknya intelijen harus melakukan penyelidikan. Yang keempat, berita interpretasi atau interpretative news.
Berita interpretasi adalah berita yang disusun berdasarkan penafsiran atau pendapat narasumber tentang suatu peristiwa atau masalah. Dan yang kelima adalah berita opini atau opinion news. Berita opini adalah berita yang berisi pendapat ahli, pengamat, atau narasumber tentang suatu peristiwa. Bisa juga berupa berita yang berisi pemikiran atau isi pidato seorang pejabat atau pengamat di sebuah acara. Yang keempat, meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, anak-anak, menurut anak-anak apakah meringkas dan menyimpulkan itu hal yang sama? Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama, meringkas berita. Ada 3 langkah yang dapat anak-anak lakukan jika ingin meringkas berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita tersebut dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok beritanya sesuai unsur adiksimba. Lalu yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Perhatikan contoh ringkasan berita berikut ini. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 hingga 25 November. Nah, dari contoh tersebut, berita disampaikan kembali secara ringkas. Kemudian, menyimpulkan berita. Ada 4 langkah menyimpulkan berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. Kemudian mencatat pokok-pokoknya sesuai unsur adiksimba. Yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Dan yang terakhir, simpulkan menjadi sebuah kalimat dengan bahasa anak-anak sendiri. Berikut contoh penyimpulan isi berita. Berita tersebut menginformasikan tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Jadi dalam penyimpulan berita ini hanya disampaikan dalam 1 kalimat. Selanjutnya, menanggapi isi berita. Untuk menanggapi isi berita dapat dilakukan dengan memperhatikan 2 aspek. Yang pertama, berdasarkan isi atau struktur berita, baik itu kebenaran maupun kelengkapan berita. Dan aspek yang kedua adalah berdasarkan bahasa berita tersebut. Dilihat dari penggunaan kalimat maupun pilihan kata yang digunakan. Contoh tanggapan isi berita. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Contoh tanggapan ini berdasarkan kebenaran dari isi sebuah berita. Nah, anak-anak, demikian pembahasan kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.